Assalamualaikum Baraya Handayani. Kembali lagi bersama saya Bu Indri di mata pelajaran IPA kelas 8. Untuk materi yang sekarang yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Ya, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Besarnya usaha dilambangkan dengan huruf W atau ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda. Gaya dilambangkan dengan huruf F dan besarnya perpindahan dilambangkan dengan delta S, atau besarnya perpindahan itu bisa disebut dengan jarak. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besarnya perpindahan. Maka secara sistematis rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S. Dengan W itu adalah usaha, satuannya adalah Joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan delta S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Ya, agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo kita pahami pertanyaan berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 200 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 500 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, dari masing-masing ini kita dapat mengetahui kalau di sini ada dua orang yang berbeda dengan gaya yang berbeda dan perpindahan yang berbeda. Maka diketahui gaya Lani 200 Newton, kemudian perpindahannya Lani 10 meter. Sedangkan gaya Siti 500 Newton, perpindahan Siti 40 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besar usaha Lani dan usaha Siti. Maka dijawab dengan menggunakan rumus W sama dengan F dikali delta S. Nah, ini hasil perkaliannya. F dari Lani itu adalah 200 Newton dikali delta S 10 meter sama dengan 2000 Joule. Kemudian W Siti atau usaha Siti 500 Newton dikali 40 meter sama dengan 20.000 Joule. Jadi dari sini sudah diketahui semakin besarnya gaya, maka semakin besar juga usaha yang diberikan. Mana, sudah paham belum? Nah, tadi kalian sudah mengetahui tentang usaha. Nah, sekarang bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh mereka? Apa yang dimaksud dengan laju energi? Nah, jadi siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya dilambangkan dengan huruf P adalah besarnya energi yang diperlukan dalam setiap detik untuk memindahkan suatu benda. Sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktu atau T, dengan
rumus sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya, satuannya watt, kemudian W adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, untuk selanjutnya, agar kamu lebih dapat memahami tentang energi yang diperlukan oleh Siti dan Lani untuk memindahkan rak, mari simak contoh soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 2000 joule dalam waktu 10 sekon, sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 20.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Maka diketahui dari soal tersebut, usaha dari Lani 2000 joule dan waktu yang diperlukan untuk memindahkan rak tersebut adalah 10 sekon. Sedangkan yang Siti usahanya 20.000 joule dan waktu yang diperlukannya adalah 40 sekon. Yang ditanyakan, berapakah daya atau P Lani dan P Siti? Maka jawab dengan menggunakan rumus yang tadi. P sama dengan W per T. P Lani adalah 20.000 joule dibagi 10 sekon sama dengan 200 watt. Sedangkan P Siti 20.000 joule dibagi 40 sekon sama dengan 500 watt. Gimana, mudah kan untuk mencari daya, kemudian tadi mencari usaha? Untuk kalian bisa memahami tentang usaha dan daya, mari kita lakukan latihan soal berikut. Silakan ditulis dan dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu latihan soal untuk mencari besar usaha dan daya yang dilakukan oleh seseorang untuk memindahkan suatu benda. Untuk selanjutnya, itu adalah tentang pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pekerjaan kita akan lebih mudah ketika ada pesawat sederhana atau dibantu dengan pesawat sederhana. Dari pesawat sederhana ini tidak jauh dari kata keuntungan mekanis atau KM adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat mengadakan gaya. Keuntungan mekanis tersebut dapat dirumuskan dengan KM sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau gaya dilambangkan dengan huruf F, Fw dibagi dengan Fk. Atau ini bisa jadi rumusnya KM sama dengan W per F, di mana W itu adalah berat, satuannya adalah kilogram, sedangkan F itu adalah gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana itu terdapat beberapa macam. Ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit.
Nah, untuk selanjutnya yuk kita akan bahas mengenai pesawat sederhana. Yang pertama yaitu katrol. Nah, katrol terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap itu sama dengan 1. Contoh, katrol timba air yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Mungkin di daerah kalian atau di rumah kalian masih banyak yang menggunakan atau menerapkan pesawat sederhana dengan jenis katrol tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah katrol bebas, berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Contohnya, katrol yang berada di pelabuhan untuk digunakan mengangkat peti kemas atau jenis peti yang lainnya. Nah, ini gambar atau perbedaan dari katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, sama katrol majemuk atau campuran. Gambarnya bisa dilihat perbedaannya. Nah, untuk katrol majemuk atau yang campuran, itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Kemudian, keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong beban beratnya. Contohnya, ini katrol dalam bidang industri atau digunakan untuk mengangkat beban-beban benda yang sangat berat dan besar. Oke, selanjutnya tentang jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu roda berporos. Mungkin kalian yang seingat kalian, roda berporos itu terdapat pada jenis-jenis roda seperti roda sepeda, roda motor, atau yang disebut dengan gear ya. Nah, beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos diantaranya adalah roda sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Jadi, roda gigi atau gear ini berfungsi sebagai pusat pengatur gerak sepeda yang terhubung dengan sepeda, sehingga sepeda tersebut akan berputar rodanya. Kemudian yang ketiga, itu adalah bidang miring. Nah, ini gambar bidang miring. Sekup. Untuk bidang miring sendiri merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Pada benda bidang miring ini yang menerapkan prinsip bidang miring ini diantaranya adalah tangga, sekup, dan pisau. Nah, benda pada bidang miring bisa digambarkan seperti ini. Jadi dari gambar sini, ini ada yang namanya jarak atau dinamakan dengan S ya. L dilambangkan dengan L kalau di sini. Kemudian ada H. H itu adalah height atau tingginya. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka rumus dari bidang miring tersebut adalah FB dibagi FK atau L per H, di mana L ini adalah panjang bidang miring dan H ini adalah tinggi bidang miring. Atau mencari berat pada bidang miring tersebut bisa dengan menggunakan rumus F dikali S sama dengan W dikali H,
di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah jarak, satuannya meter. W itu adalah berat atau satuannya adalah kilogram, dan H itu adalah height atau tingginya. Yang terakhir itu adalah pengungkit. Pengungkit dapat mempermudah usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya benda. Untuk menghitung keuntungan mekanis pada pengungkit adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Untuk jenis pengungkit itu terdiri dari 3. Yang pertama, pengungkit jenis pertama, titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contohnya, pada jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, dan linggis. Nah, ini untuk jenis yang pertama, titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Sedangkan pengungkit jenis kedua, titik beban terletak di antara tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak dorong, pembuka tutup botol, atau pemecah kemiri. Nah, ini pengungkit jenis kedua, titik bebannya terletak di antara tumpu dan kuasa. Yang terakhir, jenis pengungkit ketiga, titik kuasa terletak di antara beban dan tumpu. Contohnya pada pinset, alat pancing, atau stapler. Jenis ketiga, ini gambarnya, titik kuasanya terletak di antara beban dan tumpu. Kemudian ada beberapa prinsip kerja pengungkit. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil juga gaya yang dibutuhkan. Maka secara sistematis hubungan antara gaya, kemudian usaha, kemudian lengan kuasa, dan lengan beban, maka dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. F dikali LK sama dengan W dikali LB. Atau rumus yang didapat ketika mencari F atau gaya sama dengan W dikali LB dibagi LK. Ya, di sini beban atau satuannya Newton. W itu adalah beban, satuannya Newton. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya juga Newton. Nah, itu tadi pembahasan mengenai usaha dan pesawat sederhana. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa di like videonya. Semoga kalian paham ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.